Oke, baik. Selamat datang kembali ke video selanjutnya, yaitu ini merupakan video part 2 dari kelanjutan yang pertama tadi. Yang pertama itu kan ada part yang sebelumnya mengenai efisiensinya tiang ya. Kemudian kita masuk itu ada di sebuah contoh, sebuah soal. Nah, ada sebuah contoh soal ya di sini. Teman-teman ada sebuah contoh soal yaitu menentukan daya dukung masing-masing tiangnya dalam bekerja dalam sebuah grup. Itu ada sebuah tiang pancang yang dipancang 12 tiang pancang ya dengan PLK berbentuk persegi seperti gambar di sini. Kedalamannya adalah 8 meter. Terdiri atas tanah yang pertama lempung 3 meter, tanah kedua itu lempung 5 meter. Muka air tanahnya ada di sini. Nah, kemudian untuk parameternya ada di sini bisa diketahui ya. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini perhitungan daya dukungnya menggunakan metode Meyerhof dan menggunakan metode alpha di sini. Nah, mungkin yang pertama kita menentukan yang parameter yang diketahui yaitu L8, P-nya 0,4, spesies 1, tiangnya tadi M4, N-nya 3. Tanah yang pertama gambarnya 1,6, tanah yang kedua 1,7, CI 5,5, 7,2, lebar atau kedalamannya 3, kedalamannya 5. Kemudian dengan cara Meyerhof kita melihat satu tiang pancang dulu, maka QP sama dengan AP kali QP, QP kecil sama dengan CNC tambah Q aksen NQ bintang. Nah, kemudian mungkin kita bisa menilai dulu ya. Jadi nanti ada dua lapisan tanah. Lapisan tanah yang kedalamannya tadi 3 meter dulu. Maka itu adalah 1,6 lapisan tanah pertama dikalikan dengan kedalamannya ditambah 1,7. Ini dikurangi 1 karena itu ada gamma 1 rated karena ada tanahnya itu ada muka air tanahnya maka itu dikurangi 1. Kemudian dikalikan dengan kedalamannya menjadi 8,3. Selanjutnya itu ada pipe ya. Ada pipe itu maka tadi pipe itu berkaitan dengan pipe-nya itu berkaitan dengan selimutnya ya. Maka ada eh, 7,2 7,2 pipe-nya 7,2 ada kohesinya ini 7,2 dikalikan dengan 9 ditambah 9 itu kan 9 itu kalau dilihat di sini selanjutnya KIP-nya itu berarti kan kali 9 ditambah 8,3 ton per meter persegi. Kemudian dikalikan dengan 1. Oke. Kemudian setelah itu didapatkan KIP-nya itu 64,8 ditambahkan dengan 8,3 menjadi 73,1. Ini ya. Berarti C kali NC. Tadi C-nya itu kan 7,2. NC bintangnya dipakai nilai 9. Ini dapat dari grafik ya. Grafik yang ada di kelas sebelumnya. Di tabel itu loh. Jika nilai tetanya 0, maka diambil NC-nya adalah 9. Kemudian NQ bintang. Ki aksen kali NQ bintang. Ki aksennya dapat dari sini. Kemudian NQ bintangnya ini sama. Dapatkan dari grafik ya. Maka nilainya adalah 1. Maka didapatkan QP adalah 73,1. Kemudian itu luas permukaannya. Tadi kan adalah lingkaran ya. Maka seperempat pi D kuadrat. Maka 0,12 meter persegi. Daya dukungnya menjadi AP dikalikan dengan QP. Berarti ini dikalikan dengan ini. Maka didapatkan 9,2. Itu daya dukung sisinya. Nah, daya dukung ujungnya. Kemudian yang berikutnya adalah daya dukung sisi. Daya dukung sisi berarti di sini berkaitan dengan luas lingkaran dikalikan dengan L di sini. Nah, kemudian tadi karena kohesinya itu CU-nya 54, maka didapatkan 0,75.
0,8 alfanya. Kemudian C lapisan kedua 71, maka didapatkan alfanya 0,62. Kemudian ini dihitung per lapis dulu. Luas permukaannya sudah lapisan 1, lapisan 2 tebal 5 meter dan 3 meter, 3 meter dan 5 meter. Kemudian alfa kali CI ada nilainya. Kemudian QS-nya berarti yang tadi lapisan pertama tambah lapisan yang kedua. Maka didapatkan 44,6 ton. Maka tahanan totalnya adalah KIP dari dari dalam dari ujungnya ditambah dengan permukaannya atau QS. Kemudian totalnya adalah 53,8 ton. Ini kalau misalkan nanti ada menghitung daya dukung ujung, daya dukung izin, maka tinggal dibagi dengan safety faktornya. Kemudian untuk dia bekerja menjadi sebuah tiang sendiri, itu perlu dihitung yang namanya BG dan LG, dan EG dan P ya. Yang pertama, mungkin menghitung BG, berarti kan persamaannya ini tinggal dimasukkan tadi 3 dikurangi dengan 1. Dikalikan jarak setiap tiangnya 1 ditambah dengan lebar B-nya 0,4 dapat 2,4. Kemudian untuk panjang grupnya bisa dihitung di sini persamaannya 3,4. Maka EG dan P untuk efisiensinya menjadi BG kali LG dibagi MNAP. Maka nilainya lebih dari 1. Tadi jika nilainya lebih dari 1, maka yang diambil adalah 1. Kemudian itu untuk menentukan EG tapi di bagian P ya. Kalau yang ini adalah EG di bagian sisinya. EG untuk di bagian sisi persamaannya adalah ini. Kemudian dimasukkan nilai. Karena nilainya kurang dari 1, maka diambil 0,77. Nah, hitungan tahapan ujung KIP untuk masing-masing tiang, lihat solusi nomor 1 di sini ya. Maka KIP-nya 9,2. Sisinya adalah 44,6. 9,2 dan 44,6 di sini. Nah, kemudian kapasitas untuk dia bekerja bersama-sama, maka tinggal dikalikan aja. 1 dikalikan dengan yang ini, dikalikan 3 kali 4, karena jumlahnya tadi kan ada 12. Kemudian untuk tahanan yang di sisinya juga sama. Tadi efisiensinya cuma 0,77, kalau yang bagian sisi, maka 0,77 dikali dengan tahanan sisi, 44,6 dikali 12. Maka kapasitas totalnya tinggal dijumlahkan antara ini dan dapatlah 522,5. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan, jika yang diinginkan itu efisiensinya 100%, maka bagaimana cara menghitungnya? Sama ya, nanti tinggal dimasukkan di sini. Berarti yang diketahui adalah, yang dicari adalah S-nya ini. Nah, kemudian dimasukkan di persamaan, bla 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 bla, nanti didapatkan adalah S kurang dari B di sini syarat. Kemudian kita masukkan ini, maka didapatkan sekitar 1,35 M efisiensinya. Nah, saya rasa itu. Kemudian, ini ada sebuah perumusannya untuk menentukan nilai efisiensi end bearing pile, yaitu dengan membandingkan luas ujung tiang tunggal dan grup, maka efisiensinya itu akan end bearing itu akan bernilai 1 atau 100%. Sedangkan untuk yang friction pile itu bisa dirumuskan dari persamaan di sini. Kemudian untuk mencapai nilai efisiensi 100% dapat dilakukan dengan memberikan spasi antar tiang sebagai berikut ini. Dengan rumusan yang 5.10, maka dapat dituliskan nilai efisiensi dari kelompok tiang yang melayang adalah ini. Kemudian untuk yang sisinya, dengan membandingkan luas setiap grupnya dibagi dengan jumlah tiangnya, maka didapatkan dengan EG yang ini. Begitu. Nah, kemudian bahasan yang berikutnya adalah perhitungan distribusi momen ya, mungkin ya. Distribusi momen di mana tiang grup itu kan ada yang letaknya di tengah-tengah, ada pile cap, kemudian bebannya itu kadang ada yang letaknya di tengah atau center, ada juga yang letaknya itu bukan di tengah, ini masih di tengah, ada juga letaknya itu yang seperti ini misalkan. Jadi titik kerja beban itu tidak di tengah-tengah suatu pile cap, melainkan ada di sini,
tidak senternya. Nah, itu bagaimana cara menghitung fondasinya itu akan berbeda. Yang pertama mungkin adalah kita bahas dulu, jika suatu beban itu bekerja di titik pusat atau Q-nya itu sentris, maka persamaannya menjadi Q pada titik tiang itu adalah Q dibagi dengan N jumlah tiangnya. Ya kan karena tadi senter, makanya tinggal Q dibagi dengan N-nya. Nah, kemudian untuk menghitung momennya, tinggal ya sama ya, eh, momen itu sebenarnya gaya dikalikan dengan lengan yang sama. Kemudian ada KI dan ada KI. Setiap tiangnya itu bisa dirumuskan menjadi bersama seperti ini. Kemudian ini nanti persamaannya jika untuk melihat bebannya itu berapa. Nanti kita lihat di contoh perhitungan saja supaya lebih jelas. Kemudian jika itu bebannya terpusat di key yang tidak sentris seperti ini tadi, maka persamaannya berubah menjadi ini. Ada yang namanya faktor pengali E, X dan EY. E itu mengukur jarak dari titik berat eh, titik beratnya dia. Jadi kalau secara X itu jaraknya berapa, secara Y itu jaraknya berapa. Nah, mungkin ini ada sebuah contoh kasus ya, yang teman-teman nanti perhatikan juga bagaimana cara penyelesaian kasus seperti ini. Misalkan ini ada, sebentar, misalkan ini ada sebuah tiang grup ya, dengan barisannya tiangnya itu 40. Dia di sini bebannya center ya, di tengah-tengah sini. Dia eh, grup tiangnya adalah 4 kali 5. Jarak antar tiangnya itu 1 meter, kemudian diameternya tiang itu 30 cm. Dari atasnya ini bebannya adalah 250 ton dari atas. Mungkin dari kolomnya 250 ton. Kemudian MX-nya itu 30 ton, MY-nya paling besar 200 ton. Dari kasus ini, hitunglah beban terpusat dari masing-masing tiang tunggal dan tentukan beban tiang maksimal dan minimalnya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, solusinya lihat di sini. Ah, sebentar. Untuk menghitung persamaan seperti ini, maka teman-teman perlu yang namanya menghitung satu-satu. Jadi teman-teman harus membuat daftar seperti ini dulu untuk mempermudah menghitungnya. Kemudian teman-teman akan membreakdownnya menjadi seperti ini. Nah, misalkan ini tadi ada 20 tiang. Kemudian jarak XI kalau yang tiang pertama itu kan di sini. Maka XI-nya adalah minus 1,5. Y-nya, jadi dari sini ke sini ya. Kalau dia tinjauannya nomor 1 berarti Y-nya adalah ini. Y-nya itu adalah 2. Kemudian ini XI kuadrat 1,5 dikuadratkan. Y-nya 2 dikuadratkan. I-nya I per N ini berarti eh 250 ini didapatkan dari nilai ya, ini didapatkan dari 250 dibagi dengan tadi jumlah tiangnya adalah 20. Beban dari atasnya kan tadi adalah ini ya, Q-nya itu kan tadi 250 dan jumlah tiangnya adalah 20. Maka didapatkan 12,5. 12,5 semua sama. Kemudian yang berikutnya adalah momen X di sini. Momen X di sini kan tadi 300, berarti 300 yang tiang nomor 1 ya, 300 dikalikan dengan 2, 300 kali 2 dibagi dengan 40, maka hasilnya adalah 15. Itu nanti perhitungannya sama sampai ke bawah. Kemudian untuk yang berikutnya adalah MY, MY-nya tadi 250 di soal. Sorry, MY-nya 200, maka 200 dikalikan dengan XI 1,5 dibagi dengan sigma XI kuadrat 25. Maka didapatkan minus 12. Kemudian di Ki ini adalah penjumlahan antara 12 ditambah 15 dikurangi 12. Maka didapatkan 15,5. Kemudian hal yang sama berlaku untuk semua kolom, kolom 1 hingga 20 ya. Kemudian setelah dihitung ternyata maksimal itu KI-nya ada di nomor 4. Nomor 4 itu di sini ya. Kemudian yang paling minimal ada di 17.
17 itu posisinya ada di sini. Jadi ini QI maksimal dan ini yang QI minimal. Sebenarnya bukan minimal sih, tapi ini hanya tekan dan tarik saja. Jadi yang 4 ini sifatnya tekan paling besar, yang di 17 ini tarik paling besar. Seperti itu. Nah, itu tadi bagaimana cara menentukan besaran QI-nya di masing-masing. Oke, nah ini langkah yang mudah nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke pondasi Raphael ya, atau pondasi rakit atau floating foundation. Jadi pondasi rakit di sini itu sifatnya seperti melayang karena dia dikhususkan untuk bekerja di atas tiang lunak. Mungkin perbedaan dengan pondasi biasa atau pondasi yang grup tiang seperti yang tadi itu bisa dilihat di ilustrasi gambar ini ya. Jadi kalau misalkan di pondasi tiang pancang itu dia kekuatannya ada di ujungnya dan di samping-sampingnya ini. Tetapi kalau misalkan dia itu rakit, maka dia itu seolah-olah mengapung, kemudian menggunakan kapasitas dukungannya itu banyak dari sisi-sisinya ini ya sampai di sini. Kemudian yang menjadikan perbedaan lagi, kalau ini dipasang langsung di atas tanah yang dipadatkan seperti ini. Pondasinya langsung di atasnya. Tapi kalau yang di pondasi tiang itu belum tentu. Jadi elevasinya itu menyesuaikan desainnya. Tapi kalau rakit itu, dia akan langsung berada di atas tanah. Seolah-olah dia akan mengapung seperti itu. Nah, pada pondasi rakit itu eh, hampir sama ya, nanti efisiensi tiangnya juga menggunakan hampir sama seperti tiang yang sebelumnya, tetapi di situ akan ada perbedaannya karena tadi dia bersifatnya mengapung. Nah, sejauh ini formula yang digunakan dalam perhitungan efisiensi tiang itu kan belum mempertimbangkan pengaruh dari tadi bagian kepala tiangnya itu sendiri. Kan tadi kalau misalkan yang di sini kan hanya memperhatikan letaknya kemudian ya sudah. Tapi kalau misalkan yang fondasi Rafael ini nanti akan memperhatikan ininya. Bagaimana itu akan memberikan gaya atau memberikan pengaruh di atasnya. Nah, kemudian pondasi pondasi tiang rakit ini digunakan untuk pondasi tanah lunak dengan ujung tanah itu tidak mencapai tanah keras. Tapi kalau misalkan tiang pancang tadi itu memang sengaja dipancang sampai dia menyentuh tanah keras. Nah, untuk menghitung daya dukungnya sendiri nanti akan eh, dianggap jadi eh, rakit ini dianggap sebagai pondasi telapak persegi yang dibuat pada tanah lunak sehingga seolah-olah melayang menjadi sebuah rakit ya. Nah, kemudian bentuk dari keruntuhan semacam itu dapat dikenal dengan keruntuhannya jeblok atau Punchfailer. Nah, nanti menggunakan metode klasik turunan Terzaghi sehingga didapatkan bentuk dari daya dukung ultimate-nya itu persamaannya adalah ini AB dikali dengan FT kali CO kali NC bintang. Nah, kemudian CU-nya adalah kohesi tanah altrain karena dia di tanah lunak, AB-nya luas penampang dasar pondasi, NC bintangnya faktor kapasitas daya dukungnya, eh, itu nilainya 5,14 ya, berdasarkan itu Meyerhof. Nanti berarti tinggal pakai 5,14. FT-nya itu nanti bervariasi. Ada yang nilainya 1,3 dan untuk yang keruntuhan geser lokal nilainya 0,69. Kemudian untuk keruntuhan jeblok atau Pansfailer nilai FT-nya itu berkurang dari harga-harga di atas nilai 0,45. Nah, kemudian daya dukung tiang melayangnya tadi kan daya dukung rakitnya. Kemudian rakitnya itu yang bagian atasnya ini rakitnya. Kemudian daya dukung dari tiangnya sendiri itu tiang melayang maka itu menggunakan KIP sama dengan AP kali CU kali NC ya. Ini NC-nya dapat diambil sebesar 5 untuk metode Meyerhof dan 5,9 untuk metode Meyerhof dan 5,7 untuk metode Jambu. Kemudian QS-nya adalah sigma F dikalikan dengan luas permukaan yang terselimuti oleh tanah.
Kemudian safety faktornya bisa antara 1,5 hingga 4. F-nya sendiri nanti digunakan metode lambda yang ini. Kemudian untuk metode alfa, F-nya adalah yang ini. Kemudian nanti ada grafik ya di situ. Misalkan nilai alfa berada pada rentang 1 untuk CU ini. Sedangkan kemudian berangsur berkurang 0,5 untuk CU yang ini. Menjadi sekian. Nah, itu untuk yang perhitungan secara teori. Kemudian ini ada yang metode hasil pengujian laboratorium terhadap pondasi rakit. Jadi ini melakukan pengujian membuat benda uji rakit kelapa yang terbuat dari kayu ya 5 kali 15 sedangkan dan beton 15 kali 15. Nah, ini nanti bisa dilihat dulu hasilnya seperti ini. Kemudian juga ada melakukan pengujian di lapangan terhadap sebuah uji rakit. Nanti bisa dilihat di sini hasilnya. Kemudian seperti yang sebelumnya, seperti di pondasi kelompok juga, yang berkelompok, yang pertama untuk menentukan daya dukungnya pasti melakukan estimasi efisiensi pondasi tiang rakitnya. Jadi efisiensinya itu dapat dituliskan menjadi kapasitas sistem tiang rakit dibagi dengan penjumlahan tiang kurangi tiang eh, bukan dikurangi ya penjumlahan tiang-tiang dan telapak rakit. Nah, ini untuk contoh kasus di laboratoriumnya didapatkan efisiensinya lebih dari 100, misalkan sehingga yang dipakai adalah 100. Kemudian ya sama nanti menghitung totalnya menggunakan kita di sini. Dan seterusnya. Nah, ini mungkin untuk mempermudah pemahaman kita bersama, kita menggunakan eh, contoh di sini ya. Yang pertama itu ada sebuah fondasi tiang rakit yang terdiri atas yaitu 4 kali 4. Kemudian diameter tiangnya 20 cm dan panjangnya 4 meter, serta jarak dari pusat ke pusat itu 60 cm. Tiang tersebut diikat oleh sebuah kepala tiang berbentuk bujur sangkar dengan lebar 2,5 yang dicor di atas permukaan tanah ya. Sistem rakit yang dibentuk berada pada tanah lempung, homogen sedalam 10 meter. Koheesinya adalah 0,1. Maka perkirakanlah yang pertama beban yang mampu dipikul, yang kedua adalah bentuk uplift dari sistem Rafaelnya ini. Yang pertama yang diketahui adalah jenis tanah lempung homogen, parameternya adalah CU 0,1. Kemudian tadi untuk tiangnya adalah 4 kali 4, 16 buah, diameternya 20 dan L-nya 400 atau 4 meter ya. Kemudian kelilingnya maka pi kali B ini. Kemudian luas ujungnya 1/4 pi B kuadrat. Kemudian lebar rakitnya adalah tadi 250. Sehingga luas permukaannya menjadi ini B kuadrat. Kemudian total pondasinya berarti kan kita total daya dukungnya adalah ini. Kita uraikan satu-satu dulu. IR-nya berarti dari AR tadi yang ini dikalikan dengan FT-nya. FT-nya tadi seperti yang sebelumnya. FT-nya itu menggunakan angka untuk Meyerhof menggunakan angka 0,45 seperti penjelasan yang sebelumnya tadi. Menggunakan angka 0,45, kemudian CU-nya adalah 0,1. Kemudian NC-nya juga sama. Kalau dilihat tadi di tabel, maka dia akan menggunakan angka 5,14. Ini sesuai dengan yang di halaman. Bentar, saya carikan dulu NC dan N. Nah, di sini 0, FT-nya adalah 0,45 dan NC-nya 5,14. Nanti dipakai aja di situ sama. Oke. Setelah itu, setelah itu 0,14 maka didapatkan QR adalah ini. Dan untuk IP-nya tinggal dimasukkan rumus metode Meyerhof juga, maka AP-nya adalah yang di sini. Kemudian dikalikan dengan CU-nya 0,1 dikalikan dengan NC. NC-nya sama jika tadi metodenya Meyerhof menggunakan 9, jika Janbu tadi menggunakan nilai 7. Nah, kemudian 9, kemudian dipakailah IPI. Kemudian untuk QS-nya, frictionnya menggunakan persamaan ini.
Maka alfanya tadi jika CU-nya itu 0,1, alfanya 1. Kemudian luas permukaannya 62,868. Ini ya. Kemudian dikalikan dengan L-nya 400. Maka dapat QS-nya adalah ini. Kemudian totalnya tinggal ditambahkan ini. IR ditambah, tadi tiangnya ada 18 kali QP ditambah S-nya. Dapatkan totalnya ini. Kemudian safety faktornya 3, maka dibagi dengan 3. Kemudian mencari uplift-nya itu mudah, hanya tinggal 16 tiang panjangnya dikalikan dengan di sini QS, maka diambil nilai QS-nya. QS-nya adalah ini, maka tinggal dikalikan dengan itu. Maka didapatkan isi uplift-nya adalah 40,21. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga teman-teman sukses ke depannya dalam belajar fondasi dalam. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.